Sebagai kata sambutan kedua dan tak kalah pentingnya dari sambutan pertama, mari kita simak penyampaian kata sambutan dari Bapak Kepala Desa Rejomulyo atau yang mewakili kepadanya kami persilakan. Izin Bapak Ibu sekalian, wis do madang sore urung iki mau. Kalane sedakep kabeh ket mau. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing mburi isik meneng ae wis tak jawil lho iki. Pisane ya Bu, nek ora aku bali ra sida iki. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan alhamdulillah ya kan semangatnya ketok kan itu ya. Alhamdulillahirabbil alamin abi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang tentu sama-sama kita hormati Abah Yai, Bapak Ikhwanuddin ya, atau mungkin Bapak Ibu sekalian juga ini dikenal ya dengan Cak Wan ya, selaku sekaligus pengurus pondok pesantren Darul Ihsan Sumber Agung Lampung Timur, insyaallah beserta rombongan yang saya hormati. Yang saya hormati tentu dalam hal ini tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Ustadz Giman, Bapak Ustadz Ismail ya, kemudian yang selanjutnya tentu dalam hal ini kegiatan peringatan Isra Mi'raj khususnya di RT 13A ya, Dusun 5 Desa Rejomulyo, yang insya Allah beserta juga pengurus Bapak Merkabul, mudah-mudahan diberikan selalu kesehatan ya, kemudian dilancarkan semua segala urusannya sehingga sama-sama nanti beserta para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat yang lain bisa juga turut serta memfasilitasi lah apa yang menjadi satu kepentingan masyarakat pada umumnya, khususnya di RT 13 ini. Kemudian yang saya hormati para tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para santriwan, santriwati, ibu-ibu sing isik semangat Bu. Isik ya. Yang saya hormati dan seluruh para hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang insyaallah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama sebagai satu kata sambutan tentu atau dalam kaitan kegiatan ini tentu yang pertama mari sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah pada kegiatan pada malam hari ini ya dilaksanakannya satu peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun 1447 Hijriah yang kemudian dilaksanakan bertepatan pada malam hari ini Sabtu ya 10 Januari 2026. Insya Allah mudah-mudahan sampai dengan nanti selesai kegiatan dapat berjalan dengan baik, dan insya Allah sekali lagi apa yang nanti akan menjadi satu materi pengawasannya ya atau pengajiannya dari Mbah Yai, insya Allah ini akan menjadi satu momentum Mbak Bu ya, karena kalau mau bicara momentum semestinya tidak harus nunggu, karena setiap waktu adalah momentum, dan tentu dimaksud satu meyakini dari satu kegiatan Mi'raj ini atau di bulan Rajab ini, tentu kalau kita mau terjemahkan lebih dalam ya, ini hari ini tahun ini katakanlah di zaman ini Pak, ketika kita mau membaca secara detail insya Allah ada banyak Pak wasilah yang bisa kita pelajari dari satu bulan Rajab ini Pak ya, mudah-mudahan. Yang selanjutnya tentu salawat dan salam tidak lupa tentu mari sama-sama kita selalu sanjungan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita sekalian akan memperoleh syafaat hingga kelak nanti di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama saya ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian,
tentu satu permohonan maaf sedianya Pak Cari ini orang ngurusi sambutan. Cari itu ngurusi jenenge juru tulis dari Pak Endro. Pak Endro itu sampai hari ini kalau panggil sekdes itu juru tulis. Ya. Sehingga ini mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami ya mewakili Bapak Kepala Desa. Tentu sedianya ada kegiatan dan mungkin mohon maaf sekaligus sebelum ya nanti saya menyampaikan beberapa kata sambutan, saya mungkin tidak bisa menemani sampai akhir kegiatan karena malam ini juga ada satu kunjungan ya yang saya harus hadir karena saya harus menjelaskan tentang bentuk-bentuk tata laksana teknis yang berkaitan juga dengan desa. Insya Allah mohon doanya juga kepada Bapak Ibu sekalian ya bahwa tentu saya ingin sedikit menyampaikan sebagai perwakilan desa bahwa hari ini Rejomulyo cukup menjadi epicentrum Pak ya, menjadi pusat studi tiru Pak untuk di wilayah Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan ya. Tentu ini menjadi satu potensi besar Pak tentang penguatan kelembagaan. Ketika bicara kelembagaan desa, ini juga mengacu kepada hubungan kemasyarakatan desa. Contoh bentuk kegiatannya salah satunya seperti ini. Ya, memang masih banyak kesalahan, kekurangan dan masih banyak lagi Pak yang perlu dilakukan satu evaluasi. Ya, tetapi harapannya hanya permohonan satu Pak, dukungan tentang kerjasama Pak, tentang gotong royong. Karena semua harus berangkat dari kita masing-masing. Tadi ngobrol dengan Mbah Do, ya. Kalau cerita salah bener Pak, orang entek Pak. Percayalah ini wis dari dulu sampai hari ini ketika ngomong ke salah dan benar, semua mau cari benarnya. Coba kita rebutan salah ini orang. Pasti segera selesai masalah yang dimaksud ketika kita mau mengakui satu bentuk-bentuk persoalan itu. Ya, itu pesan pentingnya Bapak Ibu. Jadi bahwa tentu saya mengucapkan terima kasih pada Pak Kadus ya, Pak Atik. Tentu dengan sama-sama setiap individu punya keterbatasan ya, punya kekurangan, bisa menjembatani Pak. Menjembatani tentu sing mungkin neng Rejomulyo karena disebutin yang kini umbul bantul. Nah kalau saya kalau ditanya ya Rejomulyo ini ya termasuk kene iki. Ya tidak bisa dipisahkan dalam konteks ketika bicara adat istiadat dan asal usul. Tetapi ketika bicara perluasan pengembangan dan potensi ke depan Pak, saya kira ya sah dan wajar ketika kita akan mendorong kepada perluasan pengelolaan sumber daya Pak. Ya, jadi sekali lagi kepada para tokoh, para sesepuh, kami yang muda-muda ini tentu masih banyak salah, luput dan kekurangan. Tentu peran serta saling kerjasama itu yang menjadi pesan penting kami Pak desa dalam hal ini untuk tetap membangun satu tali silaturahmi yang baik dengan segala keterbatasannya Pak. Ya. Kadang mungkin mau dirasani Mbah Do, Pak Cari itu serah tahu dolanan dusun Timon. Iya, belas. Karena ketika bicara peran dan fungsi, kita akan berdebat Pak pada konteks itu. Paham ya Pak ya? Fungsi dan peran. Ya, maka ini menjadi satu evaluasi. Mau dur-duran ya? Kok kudu aku sih misalnya? Ya, kemarin juga ke PTP misalnya ketemu dengan Pak Aspek yang mungkin hari ini lagi viral Pak di Desa Rejomulyo terkait Kali Banten. Itu siapa penanggung jawabnya? Sedangkan itu fasilitas yang berdiri secara mandiri karena masyarakat mengunggahnya menjadi konten hiburan di media sosial sehingga menarik pengunjung dan kemudian hari ini ramai. Ketika seandainya terjadi sesuatu siapa yang tanggung jawab? Akhirnya harus dilakukan koordinasi dengan semua masing-masing pihak. Dan harapan besar lain bahwa satu kesatuan dari satu kegiatan kemasyarakatan seperti malam hari ini tentu harus tetap dikuatkan Pak. Maka saya mungkin sedikit koreksi boleh ya Pak ya. Tema hari ini harusnya menguatkan bukan menghidupkan. Ya karena menghidupkan definisinya seolah-olah wingi reneng, wingi mati. Kemudian sebagai momentum apa ini? Sebagai momentum untuk kemudian kita memahami tentang maksud bulan Rajab, Isra dan Mi'raj sing mau wis diwasilahke dalam bacaan ayat Quran. Enek apa di situ? Ada nggak yang kita membaca secara umum? Tapi sekurang-kurangnya wasilah dari apa yang nanti insya Allah disampaikan oleh Mbah Yai bisa
kita ambil intisarinya, garis besarnya, tentu dilihat dari unsur latar belakang kita Pak. Tentu cara memahami konteksnya berbeda ya. Dan selalu saya sering sampaikan di forum desa bahwa hari ini siapa yang harus kita utamakan Pak dalam fasilitasi kemasyarakatan. Sering saya sampaikan bahwa ayo beri forum fasilitas dukungan kepada anak-anak generasi muda. Neng desa ini bingung Pak, ini nak cerita Pak. Mungkin Mbah Yai wis teko ya? Pun ya, tambah sithik. Dira. Desa lagi resisten Pak, lagi khawatir Pak dengan situasi hari ini di desa. Sing kira-kira nambah lahan neng desa sapa setiap rumah tangga? Nambah angel Pak, anak nambah terus. Sesok bakal kemudian siji dibagi loro bagi telu. Kemudian bicara maslahat Pak, karena sekurang-kurangnya ketika bicara maslahat, ekonomi itu menjadi sesuatu yang harus terukur Pak. Anak-anak EDW terbina belum sampai pada posisi itu. Sesok sing kemudian sing bakal ngilingi sapa? Sumber daya informasi hari ini mungkin boleh menjadi satu materi ya sebagai penguat. Harapannya ini menjadi benar-benar momentum kepada kita selaku orang tua, memberikan benar-benar dukungan kepada anak-anak. Ya, mungkin 1 bulan ini saya harus nyidang anak-anak Pak semini Pak. Ya di balai desa itu ada 12 kali saya nyidang anak-anak yang sebenarnya saya apa yang salah? Apa yang salah anak-anak ini sebenarnya? Apakah kurang perhatian? Apa memang dasarin bandel? Ini perkara yang sangat luar biasa bermasalah Pak kalau sudah bicara anak-anak di bawah umur. Bocah semini loh Pak. Ngalor ngidul wis boncengan, nggak ngerti ning rungkutan. Neng Pak Babinsa dicengkeweng, gue neng balik desa. Terus saya ngerti, ngomong hukum urung iso, pembinaan desa dipertanyakan, keluarga bagaimana? Akhirnya banyak masalah hari ini. Ya, jadi penting momentum hari ini. Kemudian ayo kita angkat sama-sama, bersama-sama desa, pemerintahan desa, orang tua, anak-anak. Ayo Pak, ditingkatke perhatiannya yang anak-anak. Pendampingannya ajak ngobrolnya sehingga syukur-syukur nanti Mbah Yai bisa ngajak narik anakku saya tak pondok nih Pak, karena pengalamannya saka wong tua tunggalku 6 Pak sing ora ngerti pondok menghartono Pak ya. Jadi hari ini jadi satu momentum menurut saya. Kemarin 1 tahun yang lalu anakku kudu mondok melihat situasi sosial kemasyarakatan kita ya tidak berimbang Pak, kemajuan teknologi dengan pendampingan kita kepada anak-anak kita Pak. Jolim pada akhirnya ketika kemudian kita selaku orang tua raiso merenahke anak-anak. Ojo ngomong ora weruh, ojo ngomong ora ngerti. Pertanyaannya sudah belum kita melakukan semaksimal mungkin napa anak-anak sing bakal ganteni dhewe. Hakikate kok akan cerita. Urip ki lak mau gantian. Ya seneng ra seneng, trimo ra trimo, wayahe bakal ketemu gantian. Jadi pesan moralnya di sana Bapak Ibu sekalian, dengan segala keterbatasan saya secara pribadi, tentu saya mohon maaf kepada khususnya masyarakat di Dusun 5 ya. Tentu banyak hal yang mungkin menjadi bentuk-bentuk persoalan juga secara personal. Jadi mohon ini menjadi satu juga permakluman untuk kita sama-sama tetap support, menjadi satu dukungan untuk bagaimana Desa Rejomulyo ke depan lebih semakin maju lagi. Jadi saya kira demikian. Tentu banyak hal yang ingin saya sampaikan sebagai satu sharing ya berkenaan dengan pemerintah desa ke depan. Tapi dengan karena keterbatasan waktu ini, mudah-mudahan melalui peran serta jajaran ya Pak Kadus, Pak RT, Pak Linmas bisa menjadi jembatan Pak tentang kewenangan, tugas dan tanggung jawab kepada masyarakat. Ya, karena peran itulah yang harapannya bisa menjangkau kepada seluruh masyarakat di desa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya dan tentu mohon maaf kemungkinan ada banyak hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, dan tentu kepada Allah semohon ampun. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.